Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wahana Tani, kali ini channel Wahana Tani lagi mereview kegiatan teman-teman dari Kabupaten Wahana Tani dan Desa Sebako Makmur untuk mengadakan acara yaitu orientasi lapangan tentang budidaya jambu air dan jambu kristal, yaitu di wilayah Samarinda. Baik sahabat channel Wahana Tani, untuk mengetahui selanjutnya ikuti perjalanan kami yang akan berjalan hari ini. Untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin terkait apa tadi yang disampaikan oleh pendamping artinya dari kecamatan tadi ya, salah satunya itu. Nah, jadi nama itu Pak Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia serta rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang kami ucapkan di acara orientasi lapangan pelatihan kelompok tani Desa Sebako Makmur tahun 2022. Untuk mengawali acara ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibimbing oleh Bapak Jamiluddin. Kepada Bapak Jamil kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa kepada Allah agar kita hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi yang muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami ucapkan kepadamu selain rasa syukur dan segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa hadir bersama dalam acara orientasi lapangan pelatihan kelompok tani Desa Sebako Makmur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, penggugah semangat kami dalam meningkatkan hasil kelompok kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam bimbingan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma
Demikian tadi pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Jamil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan acara ini bermanfaat bagi kita semua, serta acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Lurah Tanah Merah. Kepada Bapak kami persilakan. Enak dulu kan, enak ngadep. Tapi sudah tahu jawaban sudah. Dia mau Jawa ngerti orang Jawa, orang Jawa berarti ngerti. Enak berdiri, enak duduk, Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, sinten Pak namanya? Pak Krisno dari Kabupaten Pasir beserta rombongan dan semua kelompok kami yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena yurung kenal. Nah, sebenarnya ini perkenalan fisik baru wong gini kan gitu. Nah, kalau bisa tema kita nanti sawah, apa kelebihan sawah itu? Ternyata pemakaiannya ada kelapa. Itu nanti orang akan berbondong-bondong, ya akan berbondong-bondong. Jadi selain di sini kita bisa di lokasi bisa menjual buah, nah nanti di dalam lingkungan itu kita harus ciptakan pembeli, ya pembeli yang nantinya kita atur di setiap kabupaten kalau bisa ada yang jaraknya tidak terlalu jauh sehingga kita setiap hari bisa kirim, di mana yang kosong kita kirim. Nah, itu sangat menjanjikan. Contoh tidak usah jauh-jauh. Dulu pemasaran kopi, minum kopi itu kan cuma di warung-warung sekedar. Sekarang setiap pinggir jalan jarak 10 meter ada 3, cuma nomor-nomor kopi kan. Nah, ketika kita kemas jualan itu dengan sebuah produk kelapa pandan wangi, baru bentuk kulitnya aja berbeda. Kita iris bentuk kulitnya sudah berbeda, mempunyai bayangan tersendiri penilaian itu. Untuk itu mudahan nanti Pak Edi bisa bantu kita hadirkan perusahaan dan kita berusaha segera kita eksekusi, dan nanti teman-teman juga saya berharap ketika program itu dijalankan baik dari pemerintahan desa, baik dari perusahaan, tolong dijaga amanat itu, karena barang kelapa entok, kelapa pandan wangi itu masih langka. Jangan kita itu mencari uang receh. Tahu Bapak mencari uang receh? Baru dapat bibit 100 biji, mau dibeli orang 100.000 sampai kasihkan demi rokok. Itu yang membuat gagal Bapak Ibu. Ya, itu yang membuat gagal. Baru dapat bibit jambu 7 batang, tak lihat di depan rumah tinggal 2. Saya keliling di kebunnya tidak ada, terus kemana? Kasihan Bapak Ibu, kasihan yang ngurus. Coba tanyakan Pak Parma, tanyakan saya itu jalan ke Samarinda ada kayak bayar? Tidak ada, jalan sendiri demi itu. Lah kalau yang punya cita-cita memperjuangkan itu sampai sukarela, bilangnya dana desa bayar jalan, tanyakan tidak ada Pak, tidak ada. Memang niat kita membangun pemerintah desa itu supaya desa kita itu dipandang, oh iya memang luar biasa, oh iya itu. Kalau sudah itu baik, kita sudah selesai mempersingkat waktu ya, karena kita kalau bisa habis ini selesai gitu. Bapak Ibu, kembali lagi. Jadi nanti itu rencana yang mau kita kejar, mau kita ambil, itu rencana kita itu lewat perusahaan. Jadi selama 3 tahun Bapak Ibu, nanti kita itu selalu dipantau.
andai kata ini dibantu Pak ini jadi ya, ini nanti 3 tahun, nanti itu dibantu selama 3 tahun. Jadi jangan sampai disalahgunakan apa program yang sudah berjalan. Ya, syukur-syukur kebetulan insya Allah Pak ini kan di kantor Badan Pengelola Pangan dan Penghijauan, kalau tidak salah lama Pak ya, karena ini Pak Edi ini kebetulan kan siapa tahu jadi duluan caleg dari Nasdem Provinsi, ya kemudian caleg dari Nasdem. Kenapa saya tertarik menggait Pak Edi, meminta tolong Pak Edi? Kan selalu siapa bupati, siapa gubernur selalu itu yang bisa membantu kebijakan kita. Untuk apa saya meminta bantuan kepada orang yang belum bisa? Nah kalau Pak ini, kalau saya mintakan kalau dalam kan bisik-bisik dengan minimal Pak Gubernur ada di desa Sebakung orang itu. Jadi itu nanti yang mudah-mudahan mau tetap bertahan itu mau jadi syukur kalau jadi semakin banyak apa program yang Bapak bantukan di desa kami dengan kalau tidak salah nanti di pusatnya Pak Bambang Susilo yang kemarin nyalon bupati, tapi mungkin kesalahan teknis sahabat pasangannya tidak pas sehingga ini dia dicalon di pusat. Ya. Dari itu nanti saya berharap program ini dikawal Pak. Syukur-syukur ketika Bapak sudah mau maju bisa terrealisasi, gitu. Sehingga walaupun Bapak tanpa dibayar, walaupun Bapak tanpa apa, ternyata bisa membantu kami. Itulah calon-calon yang diinginkan petani kan begitu, ya kan? Jadi Pak ini kan pernah saya komunikasi, Bapak kalau jadi apakah saya harus membayar ini? Enggak, kan luar biasa. Tidak suka dengan bayar-bayaran Pak ini kan gitu. Jadi itu yang dicari kan begitu. Mudah-mudahan bisa membantu kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Bapak Ibu, pesan dan saran saya kan kemungkinan saya juga tidak mungkin di desa terus. DPD saya tidak umurnya mungkin tidak setahun, tidak 2 tahun. Jadi selama kita dalam satu kolektif ini, insya Allah kegiatan pertanian Bapak Ibu insya Allah akan tetap disupport. Ya, selama tidak melanggar dari aturan dan bisa membantu kegiatan petani buat bapak-bapak. Insya Allah teman-teman dari kecamatan pendamping selalu menyupport manfaat dan kebijakan yang telah diberikan kepada Bapak. Ya, jangan sampai disia-siakan. Sudah sampai dibawa dari Pasir ke Samarinda ada, di sana itu ada yang ada. Kepala desanya ke Malang, ke Jogja. Tahun ini ada kejaran berangkat mereka, kalian wajib berangkat. Kita berangkat, kita hentikan semua. Syukur-syukur bisa membawa bapak-bapak semua ke sini, ya kan? Nah, adanya nasi kotak, kita makan nasi kotak, ya kan? Tidak ada, kalau ada Bapak Ibu diinapkan di hotel di depan itu murah 250 ya, Bapak inap itu loh harganya luar biasa demi bapak-bapak semua, ya kan? Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu semua. Kita tetap semangat untuk kegiatan pangan di desa kita dan kemajuan desa kita. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung dikit Pak. Nyambung dikit. Ketika nanti sudah oke set bentuk lahan Bapak nanti itu di setiap sawahnya itu petakan. Jadi satu, budidaya padi itu bukan loss hamparan itu yang bisa membuat padi bagus. Semakin banyak petakan itu semakin bagus pertumbuhannya. Tidak bisa. Anda stop dulu ya Pak ya. Ketika nanti sudah oke set bentuk lahan Bapak nanti itu di setiap sawahnya itu petakan. Jadi satu, budidaya padi itu bukan loss hamparan itu yang bisa membuat padi bagus. Semakin banyak petakan itu semakin bagus pertumbuhannya. Tidak bisa. Anda stop dulu ya Pak ya.
Sudah semau Bapak Ibu semuanya. Yang penting bisa merubah pola pikir kita untuk mengembangkan pertanian di tempat kita. Ya, jadi di kawasan Desa Sepaku Makmur itu cocoknya kita harus membuat sebuah inovasi, sebuah wisata sawah. Ya, untuk itu berharap nanti Pak Heri, saya dan teman-teman ini rencana nanti kita akan mengajukan sebuah kegiatan, yaitu kelapanya bukan kelapa entok ya. Karena kalau kelapa entok itu kan sekarang sudah ada program itu. Kalau tidak salah dari Provinsi Kalimantan itu juga ada mengadakan. Saya rencana kelapanya kelapa Pandanwangi. Jadi apa kelebihan Pandanwangi? Andai kata Bapak dalam 1 hektar di petak-petak menjadi 4 petak atau 8 petak, itu semua pematang ada itu. Jaraknya tanam kelapa berapa itu. Penghasilan Bapak dari 1 pohon dengan kelapa sawit yang Bapak tanam itu insya Allah sudah sama dengan 1 hektar. Pandanwangi di pasaran bisa mencapai harga 25 sampai 30 per biji, ya, per buah. Kenapa saya memilih Pandanwangi? Pandanwangi mempunyai ciri khas tersendiri. Kalau kelapa entok dengan kelapa biasa, jadi bedanya kecil aja. Kecil sehingga andai kata kita menjual buah kelapa itu, kita itu pas untuk diminum, tidak terbuang. Kalau kelapa yang biasa itu kan kalau sudah tinggi, kita susah manjatnya dan tentunya sudah tidak indah lagi. Tapi kalau Pandanwangi atau kelapa entok itu masih kecil sudah berbuah. Nah, dan itu 2,5 tahun kalau nggak 3,5 tahun Pak ini ya, itu sudah bisa produksi. Bapak Ibu sudah bisa produksi apabila pematang itu kita kasih semua. Nah, dari program itu nanti mungkin Pak ini saya minta dukungan dari CSR, kapan-kapan kita hadirkan perusahaan itu di desa kita kumpulkan dan sekaligus nanti proposalnya kita buat. Mantap. Gitu. Mantap. Jadi nanti rencana sepulang ini, kalau Bapak kemarin di Sumbersari sudah buat perusahaan, tapi kan tidak ada proposalnya. Saya tanya-tanya proposal yang tergarap. Sepulang ini langsung saya garap, saya kasihkan lah. Inilah salah satu hasil kegiatan kita. Hasil kegiatan kita punya perencanaan itu. Jadi kalau bisa, sama halnya jeruk beberapa tahun silam yang lalu. Ternyata jeruk yang kita tanam kemarin kelihatannya kurang produktif. Buah untuk daya pasar kurang diminati, ya, sehingga hampir setiap pemakai itu ada, tapi pasar kalah ketika musim jeruk banyak, kalah dengan jeruk dari Banjar, dari Jawa kalah. Nah, kalau kelapa ini, kalau kelapa Pandanwangi ini belum ada yang kembangkan. Nah, ini kita harus mencari terobosan semacam itu. Apakah Bapak Ibu dan Bapak ketika kita mempunyai kawasan 350 hektar, setiap pematang itu ada. Nah, Bapak Ibu PKK atau nanti BUMDes bisa membuat sebuah kios-kios mulai dari Grogot, Penajam, Samarinda. Kita tinggal drop buah, nanti kita ambil karyawan di sana-sana. Itu sudah kita produksi di kebun, yang menjual ada, itu salah satu penghasilan. Mau dikelola BUMDes, mau dikelola apa bisa. Nah, itu yang menjadi keinginan itu. Ketika kita mau mendirikan wisata sebuah sawah kita sudah mempunyai inovasi yang luar biasa, ya. Nah, jadi tema dari wisata itu nanti ada, ya, syukur-syukur kalau tempatnya Pak Tukijo ini kan temanya mainan, ya kan, sehingga lokasi itu juga membuat kita kadang-kadang tidak mampu menggarap semuanya. Nah, dari sini kesempatan kita nanti di Desa Sepaku Makmur yang sebentar lagi mudah-mudahan wacana suara IKN itu tetap berlanjut sehingga kita bisa memetik suasana itu menjadi sebuah keberhasilan di Desa Sepaku Makmur. Salah satunya menjual hasil produksi pangan cepat, tidak ada mengenai kendala, dan menjual hasil produksi lainnya kita dipermudah. Itu.
Bapak Ibu yang berbahagia, dari kecamatan hari ini juga hadir, dari desa, bahkan dari teman-teman perangkat desa dari BPD juga hadir. Di sini adalah bukti nyata bahwa Desa Sembako Makmur sangat mendukung kegiatan para petani. Untuk itu di momen-momen kayak gini mari kita manfaatkan. Hampir tidak ada di desa-desa Kabupaten Pasir mengadakan kegiatan ini. Ya, saya mau tahu tidak ada. Jadi ini sebuah langkah terobosan yang sangat menggembirakan buat kita. Petani didukung. Ya. Jadi di Desa Sembako Makmur Pak ini kita sudah memprogramkan di tahun ini juga itu petani dibantu untuk sebuah tanaman lingkungan. Salah satunya yaitu jambu kristal dan jambu delima hijau, madu hijau deli itu. Sehingga dibawa ke sini karena di tempatnya Pak Tukijo ini budidaya jambu, sehingga kita bisa melihat cara menata, cara merawat kayak apa sih jambu itu. Nah, mungkin nanti bisa juga di saling tanya dengan Pak Tukijo. Pak Tukijo ini teman saya lama sebenarnya. Cuma karena dia sibuk mengembangkan ini sehingga ya sudah nggak urus dengan P4S. Pokoknya tahu-tahunya ketemu, nah kita akan ketemu gitu aja. Gitu. Sangat luar biasa. Jadi itulah yang menjadi semangat kita supaya jambu, bibit jambu, sarana mulai pestisida, mulai alat semprotnya kita bantu. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi di Desa Sembako sudah mengalokasikan anggaran itu dan alhamdulillah didukung dari kecamatan, semuanya disupport. Apa yang menjadi membuat peningkatan petani di kecamatan selalu menyetujui dan didukung. Gitu. Untuk itu jangan disia-siakan kesempatan semacam itu. Ya, di sini ada Bapak PPL. Silahkan komunikasi terus. Gitu. Sehingga apa yang dicita-citakan dari nama sebuah Desa Sembako Makmur bisa makmur semua, ya, bukan nanti pikirannya yang makmur itu di orang yang di desa itu. Jadi semua kegiatan orientasinya adalah buat masyarakat. Jadi tetap harus kita ambil sebuah momen kegiatan ini menjadi pola pikir kita yang berubah. Kita di sini hampir petani kita generasinya generasi muda, ya. Mungkin ada beberapa bapak-bapak yang mungkin generasi tua, ya maaf kata, bapak-bapak harus merubah pola pikir, ya. Pola pikir kita harus dirubah. Yang biasanya tanam cabai itu rawatnya asal-asalan, yang apa itu harus dirubah. Sekarang kita belajar bukan sekedar tatap muka, banyak media-media sosial, banyak di HP itu bisa untuk belajar. Karena kadang-kadang kemauan bapak, kemauan ibu itu berbeda. Kadang-kadang nanti PPL nyampe